Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri, NIM 22306015, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Ada 5 panca indera pada manusia, antara lain 1. Mata penglihatan, 2. Telinga pendengaran, 3. Hidung penciuman, 4. Lidah perasa, dan terakhir 5. Kulit peraba. Yang pertama yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya. Mata terdiri dari mata bagian luar dan mata bagian dalam. Mata bagian luar meliputi 1. Alis mata, berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. 2. Kelopak mata dan bulu mata, berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. 3. Kelenjar air mata, aparatus lacrimalis, berfungsi untuk menghasilkan air mata. Dan mata bagian dalam yaitu sklera, berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. 2. Kornea, selaput bening, berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. 3. Koroid, berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. 4. Iris, selaput pelangi, berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. 5. Lensa mata, fungsinya memfokuskan dan meluruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh. Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna. Mata dibentuk dengan 40 unsur utama yang berbeda dan kesemua bagian ini memiliki fungsi penting dalam proses melihat. Kerusakan salah satu fungsi bagiannya saja akan menjadikan mata mustahil dapat melihat. Lapisan tembus cahaya di bagian depan mata adalah kornea, tetapi di belakangnya terdapat iris. Selain memberi warna pada mata, iris juga dapat merubah ukurannya secara otomatis. Yang kedua yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengaran yang menjadi medium untuk merambat bunyi agar terdengar. Bunyi masuk ke telinga melalui telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Kemudian bunyi diteruskan ke telinga tengah yang berisi gendang telinga. Bunyi akan menggetarkan gendang telinga, lalu diteruskan ke tulang telinga dan telinga bagian dalam, mulai dari saluran audasius. Selanjutnya diteruskan ke rumah siput atau koklea agar bunyi dapat diproses di sel rambut. Untuk mencerna bunyi tersebut, bagian-bagian telinga yaitu telinga luar dan telinga tengah. 1. Telinga luar terdiri dari daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga, fungsinya sebagai jalan masuk suara ke telinga. Saluran telinga, fungsinya menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. 2. Telinga tengah terdiri dari selaput pendengaran, akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut. Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Tulang pendengaran yaitu tulang martil. Fungsi dari tulang martil adalah menyalurkan getaran bunyi dari gendang telinga menuju tulang landasan. Tulang landasan berfungsi untuk menyalurkan getaran bunyi dari tulang martil menuju tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar yaitu daun telinga menangkap suara di sekitar hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui ilang telinga. Ketika suara tersebut masuk, suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Yang ketiga yaitu hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh biasanya mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap
Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma. Rongga hidung dibagi menjadi dua, yaitu rambut hidung dan lapisan lendir. 1. Rambut hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. 2. Lapisan lendir. Fungsi selaput lendir hidung adalah untuk membantu penciuman. Dilansir dari Biologi Dictionary, dalam mukosa hidung, zat kimia bau terurai sehingga aroma dapat terdeteksi dan bau zat tersebut tercium tanpa adanya selaput lendir. Cara kerja hidung yaitu udara tersebut disaring bulu hidung. Kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima sel olfaktorius yang pekat terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Yang keempat yaitu lidah. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Bagian-bagian lidah yaitu permukaan lidah terdapat papilia yang dalamnya terdapat saraf pengecap, selaput yang berlendir. Bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Dan cara kerja lidah adalah lidah bisa mengenali rasa karena adanya bagian bernama kuncup pengecap. Masing-masing kuncup pengecap ini memiliki rambut mikroskopis yang sangat sensitif bernama mikrofili. Mikrofili juga terdiri saraf-saraf sensorik yang dapat membawa pesan ke otak mengenai rasa makanan yang Anda rasakan, baik itu asam, asin, manis, asam, atau pahit. Dan yang terakhir adalah kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Bagian-bagian kulit yaitu lapisan luar epidermis terdiri dari kulit ari, berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dalam tubuh. Lapisan Malpighi, lapisan dalam dermis terdiri dari saraf perangsang, berfungsi sebagai sensor peraba. Pembuluh darah, cara kerja kulit yaitu kulit menerima rangsangan melalui ujung peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui saraf, kemudian otak menerima rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut.